Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ridwan. Saya biasa dipanggil dengan Kak Ali dan beberapa siswa saya menyebut saya adalah master dari tes potensi akademik atau TPA yang diujikan dalam ujian saringan masuk STAN. Saya adalah lulusan STAN tahun 2012. Posisi sekarang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Saya adalah founder dan presiden Genius Indonesia. Sebelum membahas lebih dalam tentang STAN, izinkan saya bertanya, apakah artinya kuliah bagi kalian dan untuk apa kuliah? Kebanyakan di antara kita berpikir bahwa kuliah itu adalah untuk mencari pekerjaan. Pada dasarnya mindset itu benar, tapi kurang tepat. Kalau saya boleh menyampaikan bahwa kalau kamu lihat di sekelilingmu, termasuk bapakmu, ibumu, kakekmu, pakdemu, paklikmu, atau orang-orang yang di dekatmu yang sudah lebih berpengalaman, apakah mereka bekerja pada bidang yang dia pelajari? Mungkin ada ayahmu kuliah di jurusan kedokteran, tapi tiba-tiba dia tidak menjadi seorang dokter. Dia menjadi seorang pengusaha kuliner misalnya. Atau ada orang lulusan teknik fisika, tiba-tiba dia membangun sebuah klinik bisnis mungkin. Ketika kita melihat dari sesuatu hal seperti itu, kalau ada orang yang mengatakan bahwa tujuan ketika kita SD adalah otomatis kita melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMP. Ketika kita SMP kita melanjutkan jenjang yang lebih tinggi yaitu SMA, dan ketika kita lulus SMA kita melanjutkan jenjang yang lebih tinggi untuk kuliah. Kalau kuliah itu nantinya kita bekerja pada bidang yang tidak kita pelajari, so apa untungnya kita kuliah? So berarti ngapain kamu kuliah gitu? Kuliah itu bukan untuk mencari pekerjaan. Kuliah itu berpikir urut-urutan, berpikir logis. Kalau tiba-tiba ada di TV muncul ada orang punya uang 100.000, tiba-tiba ditaruh di dompetnya, tiba-tiba dia besoknya beranak menjadi 1 juta. Apakah itu logis? Berpikir urut-urutan. Ketika kamu sudah mencapai sesuatu yang logis, kamu bisa berpikir urut. Ini sudah melakukan A, lakukan yang B, lakukan yang C, yang D, dan itu teratur. Ketika kamu sudah berpikir urut-urutan, kamu melanjutkan jenjang yang lebih tinggi lagi, melihat gambar besar. Yang pada dasarnya kamu SD berteman pada teman-teman yang seperti itu, SMP yang seperti itu, kamu masuk kuliah berteman dengan seluruh orang yang ada di dunia ini. Melihat gambar yang lebih besar lagi. Ketika kamu sudah melihat gambar besar, otomatis kamu mempunyai sebuah masalah. Nah, pentingnya kuliah adalah menyelesaikan sebuah masalah, baik dari akademik maupun tidak akademik. Ketika kamu sudah menyelesaikan itu semua, kamu sudah berpikir logis, kamu bisa berpikir urut-urutan, kamu bisa melihat gambar besar, mendapatkan masalah dan menyelesaikan masalah, karena pada dasarnya di semua kitab suci mengatakan bahwa Tuhan tidak akan memberikan ujian yang tidak bisa dilampaui oleh hambanya. So kalau begitu jangan pernah mengeluh kalau kamu dapat ujian. Bayangkan ya, kalau saya boleh menganalogikan sesuatu, ada sebuah buah kelapa di samping pantai. Orang sangat ingin mengambil dari buah kelapa itu. Tiba-tiba dia manjat di sebuah pohon. Ketika dia mau manjat di sebuah pohon, dia memotong kelapa. Cedak. Ketika dia motong kelapa itu, kelapa jatuh ke bawah. Cedak. Kalau kelapa itu bisa ngomong, mungkin dia bilang, bodoh lu, bego lu, sakit tau kepala tuh. Ketika sudah jatuh di dalam tanah, penderitaannya belum berakhir. Ketika dia sudah di tangan oleh manusia, dia dipecah menjadi 2, cepat. Bayangkan rasa sakitnya hatimu ketika dibelah oleh belahan hatimu. Sama seperti pohon kelapa ketika dibelah, sakitnya luar biasa. Ketika dia sudah dibelah, dia diapakan? Diparut pelan. Kalau dia bisa ngomong, sakit gitu. Mungkin dia bisa bilang seperti itu. Ketika dia sudah diparut, dia diremas. Hidup itu seperti itu. Waktumu USM STAN tinggal 4 bulan. Kalau kamu hanya berleha-leha, kamu hidup SMP, SMA, setelah SMA, kamu kuliah, dapat pekerjaan menikah, setelah menikah punya anak, setelah punya anak kamu mati, masuk surga, enak banget hidupmu.
Gak bisa. Semakin banyak masalah seseorang, semakin sukses dia. Jadi ketika kamu banyak masalah, jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan banyak sekali masalahku. Katakan bahwa pada masalahmu bahwa kamu punya Tuhan yang sangat besar. Kamu punya Tuhan yang luar biasa, yang bisa menjadikanmu sesuatu yang lebih baik dari yang lain. Jadi intinya kuliah bukan untuk mencari pekerjaan. Ketika kamu sudah melaksanakan berpikir logis, berpikir urut-urutan, berusaha menyelesaikan masalah, melihat gambar besar, bukan kamu yang mencari pekerjaan, tapi pekerjaan yang mencari kamu. Untungnya kuliah di STAN, kamu tidak perlu melalui proses ini pada dasarnya. Tapi bukan berarti proses ini tidak penting, karena dalam sebuah pekerjaan yang dinilai adalah personality-nya. Jadi mulai sekarang, kalau saya boleh sarankan, mumpung kamu masih muda sekali, carilah ilmu sebanyak mungkin ketika kamu kuliah di STAN ataupun kuliah tidak di STAN. Kamu harus bisa mengupgrade dirimu menjadi sesuatu yang mutiara dalam kehidupan yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, itu sedikit tentang arti sebuah kuliah. Jadi pada dasarnya kuliah itu bukan untuk mencari pekerjaan, tapi kamu kuliah untuk dicari pekerjaan. Jadi logikanya terbalik. Banyak di antara anak SMA yang berpikir logika yang belum matang. Tapi kalau dia dikasih tahu, dia ngeyelnya luar biasa. Introspeksi diri. Oke. STAN pada dasarnya masuknya tidak semudah yang kita bayangkan. Karena di situ ada 3 tahap tes. Yang pertama ada tes tulis. Tes tulis berasal dari 2 materi. Yang pertama tes potensial akademik, yang kedua adalah tes bahasa Inggris. Di dalam masing-masing tipe soal, TPA maupun TBI, kalian harus benar minimal sepertiga dari jumlah soal. So, berarti TPA minimal benar 40, TBI benar 20. Ada yang mengatakan bahwa Mas, saya itu setiap tryout itu lulus. Saya udah cocokkan jawaban saya di USM, TPA saya benar 40, TBI benar 20. Kok saya nggak lulus? Wah, gampang banget kalau cuma lulus sekedar kamu lulus dari nilai mati. Kamu bisa lolos di STAN ketika nilaimu itu masuk ke dalam kriteria yang ditentukan STAN. Misal, tahun ini menerima 6.000 siswa. So, kamu berada di urutan 6.000 teratas. Kalau kamu hanya sekedar lulus TPA benar 40, TBI benar 20, kamu lulus gampang banget masuk STAN. Nanti bahkan STAN pendaftarnya bisa melebihi 100.000 orang, yang diterima hanya 3.000, 4.000. Itu menandakan bahwa probabilitas masuk di STAN adalah sekitar 3%. Karena masih ada 4 bulan, maksimalkan waktu yang ada. Sudah saatnya kamu mengurangi tidurmu. Yang awalnya 6 jam sekarang menjadi 4 jam atau 2 jam, itu hal yang sangat wajar. Bayangkan ketika pengumuman STAN, kamu melihat di sebuah pengumuman di laptop bersama bapak dan ibumu, dan di situ ada namamu. Bayangkan betapa bangganya bapak dan ibumu ketika namamu ada di sana. Oke? Kita doakan di sini adik-adik yang melihat video ini dimudahkan Tuhan untuk menjawab dan melewati ujian saringan masuk STAN. Kita akhiri video ini, kita akan bahas lagi nanti tambahan-tambahan video yang lain. Jadi kita cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.